Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahli nar. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian, peserta mata kuliah Studi Islam atau STI Syariah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam penjagaan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pertemuan untuk hari ini tersajikan dalam bentuk rekaman video via YouTube ini. Dan Anda diwajibkan untuk mengikuti rekaman materi ini dari awal hingga akhirnya. Dan setelah kemudian Anda mengikuti materi ini, Anda wajib untuk melakukan presensi secara online dengan mengklik link presensi pada bagian deskripsi grup. Selain itu, di bagian kolom komentar YouTube, Anda mengetikkan nama Anda dan juga NPM, serta mengetikkan kalimat Alhamdulillah, saya telah mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai akhir. Barulah kemudian Anda kirim komentar Anda itu. Nah, teman-teman sekalian, meskipun pertemuan ini tersajikan dalam bentuk via rekaman, namun sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa Anda benar-benar mengikuti perkuliahan ini, Anda diwajibkan untuk membuat resume atau ringkasan dari materi ini. Ringkasannya cukup 2 halaman, ya 2 halaman kertas folio bergaris. Dan itu akan saya terima di hari Selasa mendatang. Sekali lagi di rekaman Anda buat uh, resume dari materi ini, 2 halaman kertas folio bergaris, tulisan tangan tentunya, dan disetorkan nanti pada hari Selasa mendatang di pertemuan di kelas insya Allah. Teman-teman sekalian, nanti yang akan mengumpulkan resumenya atau ringkasan materinya 2 halaman akan saya kukuhkan kehadirannya. Namun jika kemudian tidak menyetorkan resume atau ringkasan materi pada Selasa mendatang, dianggap alpa untuk pertemuan hari ini. Baik, teman-teman sekalian, materi kita hari ini adalah tentang hakikatul haya fi daril fana. Hakikatul haya fi daril fana. Atau artinya adalah hakikat kehidupan. Ya, hakikat kehidupan di negeri fana. Maksudnya negeri fana adalah negeri dunia ini, kehidupan di dunia ini. Baik. Dan teman-teman sekalian, seyogianya materi ini disajikan di pertemuan yang ke-6. Akan tetapi, untuk materi yang ke-4 dan ke-5 ini, memang penyajian materinya harus secara offline. Sebab akan ada alur materi yang perlu dilihat dan diikuti oleh teman-teman secara langsung. Dan karena itulah untuk pertemuan yang ke-4 hari ini, saya mengambil materi yang ke-6,
Ya, saya mengambil materi yang keenam, Hakikatul Haya fi Daril Fana. Baik, mari kita ikuti materi ini dengan baik. Hakikatul Haya fi Daril Fana. Artinya, hakikat kehidupan di negeri yang bersifat sementara ini. Hakikat kehidupan di negeri yang akan berakhir ini, yaitu kehidupan dunia. Adapun menu bahasan kita, yang pertama adalah tahapan hidup manusia. Kemudian, visi misi kehidupan. Yang ketiga, karakter positif dan negatif. Yang keempat, amanah dan tanggung jawab. Dan yang kelima, manusia yang berakal. Inilah 5 menu bahasan kita di pertemuan hari ini. Mari kita langkah pada menu bahasan yang pertama, tahapan hidup manusia. Berbicara tentang tahapan hidup manusia, petanya dapat kita temukan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Pada ayat inilah kemudian tergambarkan perjalanan kehidupan kita. Allah berfirman, Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dahulunya kalian itu amwatan. Yaitu kalian dahulunya belumlah terdefinisi sebagai manusia. Allah mengatakan dalam surat Al-Insan ayat yang pertama, Lam yakun syai'an mazkura. Kalian belumlah dianggap sebagai manusia. Karena manusia terdefinisi sebagai manusia ketika terjadi penyatuan antara ruh dan jasad. Menyatunya ruh dan jasad, barulah manusia disebut manusia. Ketika ruh dan jasad belum bertemu dan belum menyatu, maka belumlah manusia disebut manusia. Tetapi dia masih esensi yang lain, yaitu ruh dan juga fisik. Belum bertemu, belumlah terdefinisi manusia. Fa'ahyakum, lalu kemudian Allah menghidupkan kalian. Terjadi fase kehidupan di alam rahim dan di alam syahada. Ya, terjadi proses kehidupan di alam rahim dan di alam kehidupan yang nampak seperti kehidupan yang kita berada di atasnya saat ini. Nah, ketika kemudian menyatu ruh dan jasad, maka barulah manusia terdefinisi manusia. Terjadilah kehidupan bagi manusia. Dan kehidupan itu berawal dari kehidupan di alam rahim. Karena telah menyatu ruh dan jasad di alam rahim ketika janin atau bayi di dalam kandungan berusia 4 bulan. Terjadi kehidupan. Kemudian dia terlahir di muka bumi, mengalami proses kehidupan. Tsumma yumitukum, kemudian ternyata kehidupan di dunia bukanlah akhir dari kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, yang berarti bahwa dunia itu tidak kekal. Dunia itu tidak kekal. Dunia hanyalah bersifat sementara. Dan setelah kematian dari kehidupan dunia, kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertegas bahwa dunia bukanlah akhir kehidupan. Tetapi ada kehidupan yang baru setelah kehidupan dunia. Tsumma yuhyikum, Allah menghidupkan kita kembali. Terjadilah proses kehidupan di alam mahsyar. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kita dikembalikan kepada Allah. Yaitu setelah terjadi proses kehidupan yang kedua, yang disebut dengan Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Manusia dikumpulkan di mahsyar untuk kemudian mereka menyaksikan sejumlah peristiwa di sana. Di antaranya menerima catatan amalnya,
lalu kemudian dihisab, sampai pada akhirnya berlakulah keputusan Allah terhadap manusia. Apakah manusia itu masuk ke dalam surga ataukah manusia masuk ke dalam neraka? Itulah makna summa ilaihi turja'un, kepada Allah lah semua manusia kembali, yaitu kembali untuk mendapatkan keputusan dari Allah, surgakah tempat akhir perjalanan hidupnya ataukah neraka sebagai tempat terakhir dari perjalanan kehidupannya. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita mengkaji, mentadaburi, mendalami bagaimana ayat secara ringkas menyebutkan tentang tahapan hidup manusia, jika kita gambarkan, kita deskripsikan pesan dari ayat tersebut, maka gambarannya adalah bahwa ketika kita masih berupa ruh di alam ruh, maka manusia belumlah terdefinisi sebagai manusia. Kapankah manusia terdefinisi sebagai manusia? Ketika ruh ditiupkan ke dalam tubuh janin di alam rahim. Penyatuan ruh dan jasad di alam rahim menjadikan manusia adalah manusia. Lalu di alam rahim ternyata manusia mengalami kehidupan rata-rata 9 bulan. Kemudian dia terlahir ke alam syahadah, alam penampakan, alam yang kita berada di atasnya saat ini, alam yang kita beraktivitas. Disebut sebagai alam syahadah, alam penampakan, karena sebelumnya di alam rahim belum ada warna-warni yang terlihat. Belum ada penampakan-penampakan. Begitu di alam syahadah banyak warna-warni, banyak penampakan-penampakan. Disebutlah sebagai alam syahadah, alam kesaksian. Dan ternyata teman-teman sekalian, kita tidak tahu berapa lama kita berada di alam syahadah ini. Nabi hanya mengabarkan kepada kita semua, rata-rata umur umatku itu 60 hingga 70 tahun. Rata-rata umur umat Rasulullah 60 hingga 70 tahun. Ya, bisa lebih dari 70 tahun dan bisa kurang dari 60 tahun. Dan kita tidak tahu kita meninggal pada usia yang keberapa tahun. Dan teman-teman sekalian, kematian tidak dikaitkan dengan faktor usia, bahwa kematian dekat kepada usia lansia, kepada orang tua tidak. Kematian dekat kepada semua jenjang usia. Kematian dekat kepada balita, dekat kepada anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dewasa, lansia. Bahkan kematian dekat kepada pranatal. Maka jangan tertipu dengan usia kita yang masih muda. Jangan tertipu dengan sehat kita. Sebab teman-teman sekalian, kematian sama sekali kedatangannya tidak melihat apakah kita muda ataukah sudah tidak muda lagi. Apakah kita sehat atau dalam kondisi tidak sehat. Kematian tidak mau melihat itu. Bahkan kematian tidak mau peduli apakah kita ridho atau tidak ridho dengan kematian datang. Maka bersiap-siaplah teman-teman sekalian untuk hari perpisahan dengan dunia ini. Baik, maka alam dunia disebutlah sebagai alam fana, alam sementara. Bukan alam abadi, bukan alam kekal. Sebab kita akan meninggalkannya cepat atau lambat, suka tidak suka, senang tidak senang. Yang membuat kita terpisah dari alam syahadah, alam dunia ini, itulah yang disebut dengan kematian. Kematian membuat kita berpindah kehidupan dari alam dunia kepada alam barzah atau alam kubur. Kita akan meninggalkan apa-apa yang kita cintai di alam dunia ini. Kita masuk seorang diri ke alam barzah, alam kubur, dan saat itu hanya amal soleh yang dapat kita andalkan sebagai teman perjalanan kehidupan di alam barzah. Kemudian teman-teman sekalian, entah berapa lama kita di alam barzah, ala kulli hal setelah
Allah hancurkan alam dunia ini dengan kiamat kubro, dengan kiamat besar, hingga pada waktu yang ditentukan oleh Allah, terjadilah peristiwa kebangkitan. Ya, terjadilah peristiwa kebangkitan yang disebut dengan Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Pada peristiwa itu manusia akan digiring untuk berkumpul di alam mahsyar. Berkumpullah manusia di alam mahsyar. Ya, disebut mahsyar karena tempat berkumpul. Ya, mahsyar artinya tempat berkumpul. Ya, tempat berkumpul. Tidak ada lagi pegunungan yang disaksikan oleh manusia sebagaimana dia menyaksikan di dunia ini begitu banyak gunung-gunung. Datar, matahari jaraknya hanya 1 mil. Kerikil-kerikil yang ditapaki oleh manusia di alam mahsyar. Maka panas akan double dari panas matahari yang jaraknya 1 mil dan juga panas pantulan sinar matahari dari kerikil-kerikil yang ditapaki manusia. Pada hari itu manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang berenang dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai lehernya, sampai dadanya, sampai pinggangnya, sampai betisnya. Dan ada yang sampai mata kakinya. Dan ada juga yang tentu berada di atas mimbar yang bercahaya. Ya, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan naungan Allah ketika manusia menghadapi huru hara mahsyar. Nah, setelah kemudian manusia menjalani beberapa peristiwa di alam mahsyar, berlakulah keputusan Allah terhadap manusia. Dan keputusan Allah itu adalah apakah manusia berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ataukah dia layak dan pantas untuk terlempar ke dalam neraka, nauzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua berkumpul di tempat terbaik di akhirat di dalam surga. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari azab api neraka. Baik, teman-teman sekalian, itu adalah tahapan hidup manusia. Sekarang mari kita melangkah kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang visi misi kehidupan. Ya, visi misi kehidupan. Nah, visi misi kehidupan teman-teman sekalian adalah bahwa setiap kita yang hidup di dunia ini tentu bercita-cita, berangan-angan untuk masuk ke dalam surga. Tak seorang pun dari kita yang tidak menginginkan masuk surga. Semua kita menginginkan untuk berada di dalam surga, masuk ke dalam surga sebagai akhir dari perjalanan kehidupan kita. Namun teman-teman sekalian, sukses atau tidaknya kita di akhirat nanti itu sangat-sangat dipengaruhi dengan kehidupan kita di dunia saat ini. Kehidupan dunia meskipun kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara dan akan berakhir, tetapi kesementaraannya dunia menjadi penentu apakah kita layak sukses atau tidak di akhirat. Nah, karena itulah teman-teman sekalian kita harus benar-benar memperhatikan hidup kita di dunia ini. Jangan sampai kehidupan di dunia ini berakhir sedangkan kita belum mendapatkan perbekalan-perbekalan yang cukup untuk kelangsungan perjalanan hidup kita sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya surga itu menjadi sebuah visi. Sebuah visi. Dan tentu berawal dari sebuah harapan. Kita berharap untuk masuk ke dalam surga. Kita berharap untuk bisa kekal di dalam surga. Tapi harapan untuk masuk surga teman-teman sekalian tidak akan pernah menjadi sebuah tujuan. Sampai ada sebuah proses yang mengantarkan kita sampai pada tujuan itu.
Proses itulah yang disebut dengan misi. Itulah yang disebut dengan misi hidup di dunia. Kalau kita berharap untuk mendapatkan kehidupan terbaik di akhirat, masuk surga, namun kita tidak melakukan sebuah proses, tidak menjalani sebuah misi hidup di dunia, maka sungguh keinginan untuk masuk surga, harapan untuk masuk surga hanyalah sebuah mimpi, sebuah hayalan. Maka karena itu untuk mewujudkan mimpi, untuk mendapatkan realitas dari sekedar hayalan, maka kita harus mempersiapkan bekal terbaik selagi hidup di dunia. Maka di dunia kita harus menjalankan sejumlah misi. Ada sebuah proses, sebuah langkah yang jelas, terukur, yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Proses dan langkah yang jelas dan terukur yang bisa mengantarkan kita masuk surga adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Maka hidup di dunia teman-teman sekalian adalah hidup untuk menyempurnakan iman dan amal soleh kita. Jika kita hidup di dunia adalah untuk mengumpulkan harta, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, untuk membangun istana di dunia, maka hal itu tidaklah terlarang dalam syariat kita. Namun itu bukanlah bekal untuk kelanjutan perjalanan hidup di akhirat. Seutama-utama bekal yang mesti kita persiapkan dalam perjalanan ini menuju kehidupan akhirat adalah iman dan amal soleh. Itulah yang disebut dengan takwa. Dan Allah mengatakan, وَتَزَوَّدُ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ taqwa. Berbekallah. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita melangkah kepada pembahasan yang ketiga, karakter positif dan negatif. Karakter positif dan negatif. Ya. Perhatikan teman-teman sekalian. Karakter positif adalah langkah-langkah yang terukur yang dilakoni oleh hamba-hamba Allah yang berakal dikarenakan sejumlah karakter-karakter positif yang ada padanya. Di antaranya adalah Allah telah memilihnya sebagai khalifah di muka bumi. Maka dia menjalankan peran kekhalifaannya di muka bumi, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia ini. Dia berjuang untuk menyempurnakan imannya dan amal solehnya. Maka dia kemudian mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, dan bersabar di atas jalan Islam. Itulah karakter-karakter positif yang akhirnya menguatkannya untuk menjalani proses misi menuju kepada akhirat. Sedangkan karakter negatif adalah sejumlah karakter yang akan menjauhkan langkah manusia dari misi hidup di dunia, yang membuat manusia lalai dan melupakan tujuan hidupnya. Itulah karakter negatif. Dan di antara karakter negatif itu teman-teman sekalian, yang pertama adalah takut dengan kematian. Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 78, sebagai gambaran manusia itu takut dengan kematian. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kamu berada, pastilah kematian itu akan mendatangimu. Bahkan meskipun engkau berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Manusia demi upaya selamat dari kematian akan melakukan banyak hal. Bahkan
di antara banyak hal yang dilakukannya adalah mengorbankan imannya dan akidahnya demi selamat dari kematian. Dia mendatangi perdukunan, ya. Dia meminta jimat-jimat, dia memelihara khodam dari kalangan jin. Untuk apa? Untuk penjaganya, pelindungnya, penolongnya, supaya dia tidak kalah ketika berhadapan dengan begal, supaya dia bisa kebal dari bacokan-bacokan pedang. Maka dia pelajari ilmu-ilmu yang sejatinya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya mendatangi perdukunan, perbuatannya meminta bantuan jin adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, karakter negatif berikutnya adalah pesimis atau pikiran rendah. Allah mengatakan walain adzaqnal insana minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sekiranya kami merasakan kepada manusia dari sisi kami kebaikan, kesenangan, summa naza'naha, kemudian kami cabut kesenangan itu darinya, ya, naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur, maka manusia akan pesimis dalam hidupnya. Manusia akan berputus asa, bahkan kemudian menjadi kufur. Dia kecewa dengan Allah. Dia kecewa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sedikit dari manusia yang ketika dia mendapatkan kesenangan-kesenangan, betul dia beribadah kepada Allah. Tapi ketika Allah cabut kesenangan-kesenangan itu darinya, dia berpaling dari Allah. Sebagai bentuk kekecewaannya kepada Allah. Bahkan mungkin dia menganggap Allah itu tega pada dirinya. Dia sudah selalu menjalankan sholat, selalu bersedekah. Kenapa dia ditimpa dengan keburukan? Kenapa dia ditimpa dengan kesulitan, dengan kepayahan? Ini adalah karakter negatif yang menjadikannya bersuudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah hanya mengujinya. Apakah dia menyembah Allah karena zatnya Allah yang maha berhak disembah, ataukah dia menyembah Allah karena dia menginginkan kepentingan dunianya terkabul. Nah, Allah mengujinya. Ketika kesenangannya dicabut, kelihatan apakah dia benar-benar menyembah Allah karena haknya Allah yang berhak disembah, ataukah dia menyembah Allah karena kepentingan dunianya yang ingin terkabul. Jika dia menyembah Allah karena kepentingan dunianya, maka dia akan kecewa kepada Allah dan pada akhirnya akan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia benar-benar menyembah Allah sebagai haknya Allah untuk disembah, maka dia dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan kaya atau miskin, dia akan tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, karakter negatif berikutnya adalah tergesa-gesa. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Manusia teman-teman sekalian berdoa, ya, berdoa memohon kepada Allah untuk perbuatan-perbuatan keburukan yang dia lakukan, sebagaimana doa untuk kemudahan menjalankan kebaikan. Tidak lain dan tidak bukan itu karena manusia bersifat tergesa-gesa. Tergesa-gesa pengen kaya, ya, tergesa-gesa pengen kaya. Maka dia menjadi koruptor. Nah, ketika dia menjadi koruptor, dia berharap sama Allah semoga dilancarkan urusannya korupsi. Bahkan ketika kemudian mulai diusut kasusnya, dia berdoa supaya dia aman, supaya dia tidak terungkap kasus ini. Nah, ini ada orang-orang yang berdoa kepada Allah untuk kemudahan dan kelancaran keburukan-keburukannya sebagaimana doa untuk memohon kemudahan dalam melakukan kebaikan. Tidak lain dan tidak bukan itu dilakoni oleh orang-orang yang tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa pengen kaya.
Karakter negatif berikutnya, teman-teman sekalian, suka berdebat yang menyebabkan hati keras sehingga terjadilah permusuhan, muncullah kebencian di hati. Allah mengatakan walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Al-Kahfi ayat 54. Ya, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan di dalam Al-Qur'an kepada manusia banyak perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan. Dan adalah manusia itu kebanyakannya atau keseringannya adalah berdebat. Allah berikan dia, Allah perintahkan dia sholat, dia bahkan mendebat Allah. Kenapa sih kita disuruh sholat? Untuk apa sih kita sholat? Perintah sholat di waktu zuhur. Kenapa sih kita disuruh sholat di waktu zuhur? Padahal kita baru selesai dari aktivitas dunia, lelah, capek. Itulah manusia, suka berdebat. Ya, jangankan berdebat antara sesama manusia, bahkan terhadap takdir Allah pun dia debat. Terhadap ketentuan Allah pun dia debat. Itulah manusia. Maka karakter negatif, yaitu suka berdebat, bisa menjauhkan manusia dari jalan-jalan yang lurus, yang bisa mengantarkannya kepada kebahagiaan di surga. Karakter negatif berikutnya adalah suka berkeluh kesah dan bakhil. Allah berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dengan tabiat yang suka berkeluh kesah. Idza massau syarru jazua wa idza massal khairu manu'a. Jika manusia itu ditimpa dengan hal-hal yang buruk, maka dia cenderung berputus asa, bahkan mencari kambing hitam sebagai bentuk penolakan atas keburukan yang menimpa dirinya. Wa idza massaul khairu manu'a, dan ketika ditimpa dengan kebaikan, dia merasa itu layak, pantas dia dapatkan, kemudian dia berlaku bakhil, ya, berlaku bakhil dari manusia, yaitu tidak mau berbagi. Tapi dia juga stres ketika orang-orang tidak mengetahui kalau dia mendapatkan kebahagiaan. Maka akhirnya ketika dia sedang berada di dalam sebuah restoran yang mewah, maka dia akan stres jika orang-orang tidak mengetahui kalau dia berada di restoran yang termahal itu. Maka dia akan kirim kepada teman-teman di grupnya gambar-gambar dia sedang di restoran. Dia tidak mengirim makanannya dan jangan berharap dia kirim makanan. Dia hanya mau mengirim gambar-gambar supaya kita tahu dia sedang berada di restoran yang termewah dan termahal. Karakter negatif berikutnya, innal insana lirabbihi lakanud. Manusia itu sungguh tidak pandai berterima kasih kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Bahkan manusia berani secara terang-terangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani terang-terangan. Allah panggil dia untuk sholat. Untuk apa? Supaya dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya yang tiada bertepi. Allah bilang, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbik. Kami telah berikan kepada engkau nikmat yang banyak, nikmat berlimpah. Fasholli li rabbika. Maka salatlah kamu karena Tuhanmu, karena Allah. Tapi ketika kemudian terdengar seruan azan, panggilan muazin, maka dia tidak peduli dengan seruan dan panggilan itu. Maka dia tidak mensyukuri nikmat Allah, atau dia tidak mau bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Padahal Allah menjadikan sholat sebagai wasilah mensyukuri nikmat Allah. Bahkan dia terang-terangan menampakkan diri, ya, di depan banyak orang bahwa dia tidak sholat. Ketika azan berkumandang, dia berada di kafe-kafe, merokok, menonton, main game. Azan berkumandang, dia masih asik ngerumpi dengan kawan-kawannya.
dan seterusnya. Kemudian teman-teman sekalian, karakter negatif berikutnya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bahwa dunia telah melalaikan manusia. Apa dunia yang bisa melalaikan manusia? Bermegah-megahan dengan dunia. Maka bermegah-megahan dengan dunia itu membuat manusia lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai ketika kematian sudah datang padanya, masih juga dunia yang diingatnya. Sudah sakratul maut, masih pikirannya dunianya, hartanya, mobilnya, motornya, aset-asetnya. Itu aja di kepalanya, di pikirannya. Baik. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian adalah pembahasan yang keempat, amanah dan tanggung jawab. Amanah dan tanggung jawab. Amanah dan tanggung jawab ini terdapat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Allah berfirman, Inna aradnal amanah ala samawati wal ardi wal jibal wa baina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innau kana zaluman jahula. Sungguh kami, kata Allah, aradnal amanah, telah menawarkan amanah alas samawati wal ardi wal jibal, kepada tiga makhluk terbesar, yaitu langit, bumi, dan juga gunung-gunung. Fabaina ayyahmilnaha, tetapi ketiga makhluk itu menolak untuk mengambil amanah. Washfaqna minha, karena rasa takutnya terhadap amanah itu. Wahamalahal insan, lalu kemudian amanah diambil oleh manusia. Innau kana zaluman jahula, dan sungguh manusia itu zolim dan juga jahil. Zolim dan juga jahil. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini teman-teman sekalian, Allah menawarkan amanah kepada tiga makhluk besar. Amanah yang dimaksudkan di dalam ayat ini sebagaimana tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah takwa, yaitu amanah untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Amanah berupa iman dan amal soleh. Ketika amanah ini ditawarkan kepada tiga makhluk besar menolak. Kenapa mereka tolak? Karena rasa takut mereka kalau amanah diambilnya, dia tidak mampu menjalankan sesuai dengan tuntutan amanah itu. Maka diambillah amanah itu oleh manusia. Yang sebelumnya manusia bertanya kepada Allah. Dalam hal ini manusia diwakili oleh moyang kita Adam alaihissalam. Dan Adam alaihissalam bertanya kepada Rob, wa ma fiha, apakah konsekuensi dari amanah? Konsekuensi dari amanah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, in ahsanta juzita wa in asata uqibta. Kalau kamu berbuat baik terhadap apa yang engkau diamanahkan dengannya, engkau menjalankannya dengan sebaik-baiknya, maka engkau diberikan balasan yang agung, balasan yang sempurna di sisi Allah. Wa in asata uqibta, tapi manakala engkau mengambil sesuatu yaitu amanah, namun engkau tidak menjalankannya dengan sungguh-sungguh, tidak menjalankannya dengan serius, ukipta, engkau akan dihinakan oleh Allah, engkau akan disiksa di azab. Setelah Adam mengetahui konsekuensinya, Adam kemudian mengambil amanah tersebut. Innau kana zuluman jahula, penyebab manusia berani melakukan pelanggaran terhadap amanah adalah karena kezolimannya dan juga karena kebodohannya. Maka teman-teman sekalian, di dalam ayat tadi, amanah dan tanggung jawab itu, yang pertama adalah menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang ketiga,
meninggalkan larangan Allah. Yang keempat, mengharapkan janji-janji Allah. Yang kelima, amanah dan tidak berbuat kezaliman. Kemudian, yang kelima, amanah dan tidak berbuat kezaliman. Dan yang terakhir, berilmu dan tidak jahil. Berilmu dan tidak jahil. Inilah amanah. Inilah tanggung jawab yang harus kita lakukan di kehidupan dunia ini sebagaimana yang Allah inginkan dari firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 72. Menu yang terakhir teman-teman sekalian dari kajian kita atau bahasan kita adalah manusia yang berakal. Apakah kita terkategori manusia yang berakal ataukah tidak? Perhatikan bahwa di dalam Al-Quran ketika manusia melakukan sejumlah pelanggaran-pelanggaran syariat, manusia melakukan sejumlah kejahatan-kejahatan, Allah selalu mengingatkan manusia dengan proses kejadiannya di alam rahim. Allah selalu mengingatkan manusia akan proses kejadiannya di alam rahim. Itu ketika manusia melakukan kejahatan, kemaksiatan. Contohnya adalah di Quran surat Yasin ayat 77. Ya, ketika manusia melakukan pembangkangan, penolakan terhadap syariat, maka Allah ingatkan dia tentang proses kejadiannya di alam rahim. Kemudian ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, adalah bahwa ketika manusia itu berada di alam rahim, Allah jadikan alam rahim itu sebagai alam penyempurnaan dan alam pembentukan jasad. Alam rahim adalah alam penyempurnaan dan pembentukan jasad. Di alam rahimlah tempat jasad itu disempurnakan. Nah, itulah hikmahnya kenapa setiap kali kita bermaksiat itu selalu diingatkan dengan kejadian atau proses penciptaan manusia di alam rahim. Dan manusia merenungi ada apa? Kenapa alam rahim menjadi alam yang kemudian kita selalu diingatkan oleh Allah tatkala kita bermaksiat kepadanya. Ternyata adalah karena alam rahim itu adalah alam penyempurnaan jasad. Di dalam rahimlah jasad kita disempurnakan oleh Allah. Contohnya di ayat 9. Allah mengatakan, "Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wa la basara wa la af'ida qalilan ma tashkurun." Allah jadikan alam rahim sebagai alam penyempurnaan dan pembentukan jasad. Karena teman-teman sekalian, siapa yang jasadnya sempurna di alam rahim, pasti dia akan terlahir dalam keadaan sempurna jasadnya, sempurna fisiknya. Tapi siapa yang di alam rahim tidak sempurna fisiknya, pastilah dia akan terlahir dalam keadaan tidak sempurna fisiknya. Dan siapapun yang terlahir tidak akan pernah lagi bisa kembali ke alam rahim untuk menyempurnakan jasadnya. Maka begitulah kehidupan di alam syahada, alam dunia ini teman-teman sekalian. Oh, alam dunia adalah alam untuk penyempurnaan iman dan amal soleh. Alam penyempurnaan iman dan amal soleh. Maka kita harus sempurnakan iman dan amal soleh kita selagi hidup di dunia. Jika datang kematian, sedangkan iman amal soleh kita belum sempurna, berarti kita akan terlahir di alam barzah dalam keadaan iman dan amal tidak sempurna. Yang berarti bahwa kita harus siap menghadapi konsekuensi berupa siksaan hukuman yang menanti. Dan parahnya karena setelah kematian datang kepada kita, kita tidak bakal bisa kembali lagi ke alam dunia untuk menyempurnakan iman amal soleh kita. Meskipun kita sudah sangat ingin beramal soleh, Allah tidak akan pernah mengembalikan kita ke alam dunia untuk bisa beriman dan beramal soleh.
Makanya teman-teman sekalian, sebelum kematian benar-benar datang kepada kita semua, ayo segera kita berpikir dewasa dan berpikir cerdas dan berakal untuk mempersiapkan bekal terbaik untuk perjalanan kehidupan kita. Di alam barzah teman-teman sekalian, Allah mengatakan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Surat As-Sajdah ayat 12. Ketika manusia-manusia yang cacat imannya, cacat amal solehnya, di alam barzah diperlihatkan dengan siksaan, mereka akan meronta-ronta memohon dan meminta kepada Allah agar dikembalikan ke alam dunia, agar supaya iman amal solehnya dapat diperbaiki, dapat disempurnakan. Tetapi harapan dan permintaan mereka untuk kembali ke alam syahada alam dunia untuk menyempurnakan iman amal solehnya tidak lagi dikabulkan oleh Allah. Allah mengatakan di surat Al-Mu'minun ayat 100, ya, Allah mengatakan di dalam ayat ini bahwa itu hanyalah angan-angan kosong yang tidak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keinginan-keinginan hampa yang tidak akan lagi terwujudkan dalam pengabulan. Karena itulah teman-teman sekalian, sebelum waktu di mana kita sangat ingin beramal soleh tapi peluangnya sudah tidak ada itu terjadi, maka di dunia ini ayo kita benar-benar persiapkan bekal berupa iman amal soleh. Dan kita lawan rasa ingin kita yang tidak mau beriman dan beramal soleh di dunia ini. Lawan teman-teman sekalian. Sebab di dunia kita masih memiliki banyak peluang untuk beribadah dan beramal soleh. Namun sayangnya nyaris kita tidak melakukannya. Maka lawanlah syahwat yang tidak menginginkannya. Tundukkanlah syahwat itu. Sebab jika tiba masanya, yaitu datang kematian, kita sangat-sangat ingin beribadah dan beramal soleh, tapi peluangnya sudah tertutup. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dengan mempelajari studi Islam ini, diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, untuk bisa memaksimalkan hidup kita di dunia, beribadah kepada Allah, mempersiapkan bekal terbaik sebelum datang kematian bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya dimudahkan berkumpul di dunia dalam kebaikan, tapi kita pun berkumpul di akhirat, di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan dari materi untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang hakikat kehidupan di negeri fana, ya, di negeri fana. Sekali lagi saya ingatkan, ya, bahwa setelah Anda mengikuti materi ini hingga detik hari ini, ya, hingga akhir materi ini, maka Anda diwajibkan untuk melakukan presensi secara online, kemudian membuat resume atau ringkasan dari materi ini minimal 2 halaman, yang kemudian resume itu atau ringkasan itu dikumpulkan di Selasa mendatang. Dan teman-teman sekalian, jangan lupa untuk membuat mengetikkan nama dan NPM Anda di kolom komentar, dan juga Anda berkomentar bahwa Anda telah mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai akhir. Baik, inilah hal-hal yang Anda harus lakukan untuk kemudian pertemuan hari ini teman-teman terdata benar-benar hadir. Jika kemudian salah satu dari hal yang saya persyaratkan ini tidak dilakukan, maka kehadirannya hari ini dianggap batal dan tidak bisa atau tidak ada pengulangan. Baik teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.